Perkenalkan, nama saya Agus Muslimin dengan NIM 20302040402048. Saya di kelas Agribisnis B. Pertemuan kedua, sejarah berkembangnya bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Dalam sejarah, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti kedudukan bukit pada tahun 982 Masehi dan 683 Masehi. Prasasti kedudukan Bukit Tinggi ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti Tolo Talang Tua pada 684 Masehi. Prasasti Talang Tua ditulis menggunakan huruf aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Dan prasasti Kata Kapur pada tahun 686 Masehi. Prasasti Kapur adalah prasasti kutukan yang dibuat oleh seseorang penguasa dari Kedatuan Sriwijaya Datuan Hayan yang bernama Daputan Hayang. Yang kedua, berkembangnya bahasa Indonesia. Tahun 1901 dan 1908. Tahun 1901, sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu disusun oleh C.H. A. van Ophulgesen dalam kitab Logat Melayu. Dan 1908, pemerintah mendirikan Commissie de Volkscultuur dan dalam kurung Taman Bacaan Rakyat, sebuah badan penerbit buku-buku bacaan pada tahun 1908. Dan yang kedua, pada tahun 1917, Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustakaan yang menerbitkan novel, pantun, pertanian, dan kesehatan. Tahun 1928, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda dalam naskah Putuskan Kongres Pemuda Indonesia. Pada tahun 1933, secara resmi, sebuah angkatan sutradara muda yang menambahkan dirinya pujangga baru. Pada tahun 1938 dan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Tahun 1945, Undang-Undang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bangsa negara. Tahun 1947 dan pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Soewandi. Tahun 1954 yaitu bahasa negara melalui Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954. Dan pada tahun 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Jakarta untuk diperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan. Pada tahun 1983 dan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 kembali diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Setelah itu pada tahun 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-8 di Houten, Indonesia. Setelah itu tahun 2003 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Pada tahun 2008 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10 dan pengajaran bahasa dan sastra di bahasa media dan bahasa media massa. Tahun 2013 pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Baik. Ketiga, fungsi pemakaian bahasa Indonesia.
Membangun sebuah bangsa yang masyarakat majemuk di berbagai bidang bukanlah hal yang mudah. Fungsi bahasa tersebut terdiri dari fungsi instrumental. Dalam bahasa adalah melayani pengelolaan lingkungan. Setelah itu fungsi regulasi adalah bertindak untuk mengatur serta mengendalikan orang lain. Setelah itu fungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta pengetahuan. Setelah itu fungsi intraksional adalah untuk menjamin serta memantapkan ketuhanan dan kelangsungan komunikasi sosial. Setelah itu fungsi personal adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengapresiasikan perasaan. Ragam-ragam bahasa Indonesia terdiri dari definisi ragam bahasa, yaitu ragam bahasa atau varian dari bahasa menurut pemakaian. Setelah itu klarifikasi ragam bahasa. Ragam bahasa yang dihasilkan oleh perbedaan gaya. Larang bahasa yaitu larang ilmiah hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran fakta. Sekian dari saya, terima kasih.